Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Rizky Husain, NIM 1822270 dari kelas I. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang tugas 1 dan tugas 2 saya pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Oke, dimana tugas satu saya ini ditugaskan untuk membuat penghitung nilai akhir mahasiswa, dan tugas kedua ini ditugaskan untuk membuat aplikasi kasir sederhana. Oke, seperti ini codingan pada tugas satu saya. Yang terdapat satu kelas, ya. Kemudian di sini kita lihat, di sini terdapat pendeklarasian variabelnya, mulai dari nilai absensi, nilai tugas, mid, final, kemudian identitas mahasiswa, kemudian nilai akhirnya dan nilai hurufnya. Ya. Kemudian di sini pertama-tama akan ditanyakan berapa banyak data yang ingin diinput pada variabel x. Kemudian di sini terdapat kondisi apabila x kurang dari 1, maka akan ditampilkan input data yang benar. Kemudian jika jika inputan yang dimasukkan sudah benar, maka dia akan menjalankan program ini, dimana di sini kita diminta untuk memasukkan memasukkan STB, nama, jurusan, nilai absensi, nilai tugas, nilai mid, dan nilai final. Kemudian di sini akan ditampilkan ulang data yang sudah diinput. Kemudian di sini adalah rumus untuk mencari nilai akhirnya, di mana rumusnya adalah nilai absensi dikali 0,15 dijumlahkan nilai tugas kali 0,35, nilai mid kali 1/4 ditambah nilai final kali 1/4. Oke. Kemudian di sini adalah kondisi untuk mencari nilai akhirnya. Jika nilai akhirnya lebih dari atau sama dengan 80, maka nilainya A. Jika nilai akhirnya lebih dari sama dengan 65, maka nilainya B, dan seterusnya sampai nilainya E. Kemudian di sini ada kondisi lagi, di mana jika nilai akhirnya lebih besar daripada 50, maka keterangannya adalah lulus. Jika tidak, maka keterangannya tidak lulus. Oke, yang terakhir di sini akan ditanyai lagi apakah masih ada data yang ingin diinput. Jika kita jawab ya, maka program akan kembali meminta kita untuk memasukkan data mahasiswa. Jika tidak, maka program akan berakhir. Oke, sekarang saya akan coba jalankan programnya. Oke, berapa banyak data yang ingin diinput? Kita coba masukkan 2. Data ke 1, masukkan STD, misal 182270. Kemudian namanya Rizky Husain. Kemudian jurusannya teknik informatika. Nilai absensi misal saya kasih masuk 75. Kemudian nilai tugas 80. Oh ya, jadi semua nilai yang kita inputkan di sini adalah berskala 0 sampai 100. Kemudian nilai midnya kita masukkan misal 70. Kemudian nilai finalnya kita masukkan 95. Maka kita dapat nilai akhirnya sama dengan 80,5. Kemudian nilai hurufnya A dan keterangannya lulus. Oke, sekarang kita akan masukkan data yang kedua. Jurusan, nilai absen, tugas, mid, dan final. Maka data kedua akan mendapatkan nilai akhir 83, kemudian nilai hurufnya A dan keterangannya lulus. Kemudian di sini kita ditanyakan apakah masih ada data yang ingin diinput. Jika ya, dia akan kembali menginputkan data. Jika tidak, maka program akan selesai. Oke, seperti itu tugas pertama saya. Kemudian kita masuk ke tugas kedua. Oke, seperti ini tugas keduanya. Terdapat 6 kelas ya. Di sini kita bisa lihat dari barang sampai kelas utama. Oke, pertama-tama ini adalah kelas utamanya. Ya, di sini kita akan dimintai untuk memasukkan username dan password. Dan di sini kita sudah
memasukkan kondisi jika username dan password sesuai dengan yang kita listing di sini, maka programnya akan lanjut. Dan jika tidak, atau jika username dan passwordnya tidak sesuai dengan ini, maka akan muncul pesan error program keluar. Oke, selanjutnya ini adalah ada kelas login, di mana ini adalah di mana kelas ini berisi konsep abstrak ya. Terdapat dua metode, yaitu username dan password. Kemudian kelas check login. Kelas check login ini adalah kelas turunan dari kelas login. Terdapat dua metode juga. Metodenya sama seperti yang di login tadi, username dan password. Kemudian di kelas barang, di sini adalah listing untuk menginput barangnya, menginput semua barang, menginput barang, harga, dan menghitung total bayarnya. Ya, di sini kita bisa lihat pendeklarasian variabelnya atau atributnya, mulai dari kode barang, nama barang, harga, total, dan stok barang. Kemudian di sini terdapat metode. Jadi setiap atribut di sini memiliki dua metode. Metode yang pertama yaitu metode untuk memanggil nilai atribut itu sendiri. Kemudian metode yang kedua adalah untuk mengset atau mengatur atau mengupdate nilai mengset atau mengatur nilai dari suatu atribut itu. Oke, sekarang di sini terdapat metode input ya. Di sini kita akan dimintai untuk memasukkan kode barang, nama, jumlah barang, dan harga barang. Kemudian di sini juga terdapat metode input, di mana terdapat dua variabel total diskon dan total bayar. Kemudian terdapat juga kondisi di mana get total ini nilainya lebih besar dari 1 juta, maka dia akan mendapatkan diskon. Nah, get total tadi ini adalah metode untuk mendapatkan nilai dari total, di mana nilai totalnya adalah harga dikalikan stok. Oke, jika get total lebih besar dari 1 juta, maka kita akan dimintai untuk memasukkan jumlah diskon. Kemudian akan dilakukan penghitungan kembali total bayarnya, di mana rumusnya adalah get total dikurangi total diskon yang sudah kita inputkan tadi. Kemudian akan ditampilkan total bayarnya. Jika get total tidak lebih dari 1 juta, maka total diskonnya sama dengan 0, atau dengan kata lain tidak mendapatkan diskon. Kemudian kita masuk ke kelas transaksi, di mana kelas transaksi ini adalah turunan dari kelas barang. Ya, di sini akan ditampilkan hasil transaksinya. Di sini akan ditampilkan total bayar dari suatu barang, hasil transaksinya. Kemudian di sini ada kelas laporan. Di mana laporan ini adalah turunan dari kelas transaksi. Di sini kita akan di sini terdapat metode ulang. Jadi apabila kita sudah selesai menginputkan barang yang pertama, maka kita akan ditanyakan apakah Anda ingin keluar. Terus jawabannya ada memiliki dua opsi, yaitu Y atau tidak, Y atau tidak. Kemudian jika jawabannya ya, maka program akan selesai. Jika jawabannya tidak, maka program akan kembali lagi meminta kita untuk menginput data barang. Kemudian yang terakhir adalah akan ditampilkan jumlah item yang dimasukkan. Oke, sekarang saya akan coba untuk menjalankannya. Not responding. Oke, programnya sudah jalan. Di sini saya akan coba memasukkan username dan password yang salah. Maka akan muncul pesan program keluar. Oke, jika saya memasukkan username dan password benar,
maka kita langsung dimintai untuk menginput kode barangnya. Misal kode barangnya itu 01, kemudian nama barangnya misal buku, jumlah barang 50, harga barang kita kasih masuk 20.000 per buku. 20.000 per buku. Kemudian akan keluar hasil transaksi 1 juta, di mana dengan 1 juta dengan rumus harga barang dikalikan dengan jumlah barang. Kemudian kita akan ditanya lagi apakah Anda ingin keluar. Jika saya jawab tidak, maka kita akan dimintai untuk memasukkan barang yang kedua. Misal kode barang yang kedua kita masukkan A002 dengan nama barang misal laptop, jumlah barangnya 20, harga barangnya misal 8 juta, maka hasil transaksinya adalah berapa ini? Banyak, 16 juta atau 23, 160 juta. Kemudian kita di sini mendapatkan diskon karena hasil transaksinya lebih besar dari 1 juta. Bisa kita masukkan diskon 50 juta. Maka total bayarnya adalah sisa 110 juta dengan rumus dengan rumus hasil transaksi dikurangi jumlah diskon. Maka total bayarnya adalah 110 juta. Oke, jika saya mengklik menginputkan Y, maka akan ditampilkan jumlah item yang dimasukkan tadi. Jadi jumlah item di sini adalah jumlah jenis barang yang kita masukkan tadi. Jadi barang yang pertama tadi kita masukkan A001 dan yang barang kedua tadi A002. Oke, mungkin seperti itu penjelasan dari tugas saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.